Kalau di alam semesta ini ada kehendak selain kehendak Allah, musyrik. Berarti ada Tuhan selain Allah. Imam Asy'ari gerah melihat gurunya dan juga ayah tirinya begitu. Kebetulan itu adalah suami dari ibunya setelah ayahanda kandungnya wafat. Bertanyalah Imam Asy'ari, wahai padahal beliau dengan Abu Ali Al-Jubai sudah talak 3 itu. Kasusnya sudah panjang. Masih ingat kasusnya? Imam Asy'ari sudah agak gak tahan dengan ayah tirinya ini. Namanya Abu Ali Al-Jubai. Siapa namanya? Coba ulangi. Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Al-Jubai ini mengatakan Allah hanya berkehendak yang baik-baik. Yang tidak baik bukan Allah yang berkehendak. Maka di alam semesta ini tanpa dia sadari dia meyakini ada kehendak selain kehendak Allah. Bahaya nggak akidah begitu? Kalau di alam semesta ini ada kehendak selain kehendak Allah, musyrik. Berarti ada Tuhan selain Allah. Imam Asy'ari gerah melihat gurunya dan juga ayah tirinya begitu. Kebetulan itu adalah suami dari ibunya setelah ayahanda kandungnya wafat. Bertanyalah Imam Asy'ari, wahai Abu Ali Al-Jubai, ada 3 orang meninggal, 1 anak kecil, 2 orang mukmin, 3 orang kafir. Kalau anak kecil meninggal masuk mana? Neraka atau surga? Yakin? Beneran? Kayak udah tahu aja ya. Kayak udah pernah sono. Anak kecil wafat masuk tapi surganya standar, surga ekonomis. Orang mukmin dewasa meninggal masuk surga, surganya tinggi, Al-Firdaus Al-A'la. Giliran orang kafir masuk neraka. Dia kafir dan dewasa dalam kekufurannya. Bertanyalah si anak kecil yang masuk surga tapi surganya ekonomis. Ya Rabb, kata Imam Asy'ari, kenapa surgaku cuma ekonomis? Kenapa surgaku tidak seluas surga orang yang kedua? Lalu Imam Asy'ari nanya, wahai Tuan Syekh Abu Ali Al-Jubai, kalau anak ini nanya, Allah jawabnya gimana? Dijawab oleh Abu Al-Jubai, Allah akan berkata, wahai anak kecil, jika engkau nanti besar, aku biarkan hidup, tidak dimatikan sebelum dewasa, engkau akan mati kafir. Oh begitu, kata anak kecil. Terima kasih ya Allah. Tiba-tiba yang ketiga angkat tangan. Orang siapa yang ketiga? Kafir. Apa kata yang ketiga? Ya Allah, kalau engkau tahu aku bakal masuk neraka, kafir setelah dewasa, kenapa engkau tidak matikan aku seperti anak kecil itu? Kata Imam Asy'ari, Allah jawabnya gimana Tuan Syekh? Abu Al-Jubai bilang, gak bisa jawab. Mau bilang Allah akan berkata, bingung dia. Ini cerdasnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gurunya tumbang. Kasih tiga kasus, 2 pertanyaan, tumbang. Belum pertanyaan ketiga. Belum pertanyaan. Jadi ternyata dalam riwayat Imam Ibnu Asakir banyak sekali perdebatan beliau menentang, mengkritisi ayahnya, ayah tirinya. Abu Ali Al-Jubai ini bukan ahlu sunnah. Dia akidahnya Mu'tazilah. Apa nama akidahnya? Kelompok yang meyakini Quran makhluk. Kelompok yang meyakini ada status yang bukan mukmin, bukan kafir. Jadi kalau ada nih di antara kita mukmin, dosa. Dosanya apa kalau orang-orang zaman sekarang?
nonton YouTube buka aurat ya, atau nonton film hot-hot, ketiduran habis nonton, belum sempat tobat, videonya masih jalan. Itu nanti masuk dalam kubur di mana tuh statusnya? Dia pendosa atau mukmin? Atau mukmin yang berdosa? Kata Mu'tazilah, kalau ada mukmin berdosa, maka dosa itu sebenarnya kufur. Tapi dia masih mukmin, maka statusnya bukan mukmin, bukan kufur, namanya fasik. Menurut fasik menurut Mu'tazilah, khalidan mukhalladan fitnar, kekal masuk neraka. Mau nggak jadi orang Mu'tazilah? Maka surganya Mu'tazilah itu sepi, dosa dikit masuk neraka. Meninggal belum sempat tobat, nggak mukmin, nggak mukmin, nggak kafir, tapi kekal di neraka. Ekstrim nggak tuh? Ekstrim, bukan es krim. Ekstrim, lebih ekstrim dari kelompok yang ngebom itu. Kelompok yang ngebom itu kan dia mau menikahi 72 bidadari, lalu dia ngebom orang. Itu kan gak waras tuh begitu. Masa mau dapat surga bunuh orang, yang dibunuh sesama muslim lagi ya? Makanya Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian menentang gurunya yang merupakan ayah tirinya. Disitulah beliau kemudian berdiri di depan semua orang. Apa kata beliau? Man arafani faqad arafani, wa man lam ya'rifni fa'rif anni ana Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa yang kenal aku ya sudahlah, yang belum kenal ketahui ya aku Asy'ari. Aku mulai detik ini, hari ini, membuang jubahku. Dengan demikian aku juga membuang akidah lamaku Mu'tazilah. Di riwayat lain beliau mengatakan, armi aqidati kama armi jubbati. Aku buang akidahku Mu'tazilah seperti aku buang jubahku. Jubbah ini mirip dengan jubbati, jubbai ya, mirip-mirip ya. Ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lalu beliau kembali ke gurunya yang lama, namanya Imam Zakaria As-Saji. Siapa nama imamnya? Imam Zakaria As-Saji ini pernah berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali. Lalu Imam Asy'ari pindah dari Basrah ke Kufah, ke Baghdad ya, ke Baghdad pindahnya. Sampai di Baghdad, beliau bertemu murid-murid Imam Asy'ari, namanya Al-Barbahari. Siapa namanya? Al-Barbahari orangnya kaku, nggak bisa debat. Imam Asy'ari menuliskan kitab judulnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kitab ini diuntukkan untuk murid-murid Imam Ahmad dan pengikutnya di kota Baghdad. Maka bahasanya berbeda ketika beliau di Basrah. Di Basrah bahasanya lebih dinamis kalau kata orang kampus, debatnya agak panas. Sedangkan di Baghdad sedikit-sedikit Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Cuma sayang kitab Al-Ibanah ini dicuri dan disalin ulang, lalu disisipkan kata-kata yang tidak benar oleh kelompok Mujassimah. Apa arti Mujassimah? Kelompok yang menjisimkan Allah. Jisim itu benda, benda itu punya sifat bertempat. Mereka meyakini Allah